Para ustaz yang memuliakan para jemaah warahmatullah, mohon izin Ustaz untuk bertanya kembali dalam kajian yang tadi Ustaz tentang sholat. Saya pernah melihat imam yang memimpin sholat berjamaah, dia membaca Al-Quran di depan, sudah memang ada seperti itu. Ini sudah pernah saya lihat secara langsung, atau pernah juga saya melihat di media sosial. Dia memakai HP. Ya, imam dia pakai HP dalam membaca surah. Nah, ini apakah boleh atau sah atau tidak sah? Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang doa. Nah, doa ini di dalam surah Al-Ghafir ayat 60 itu doa adalah ibadah. Nah, ibadah ini tentunya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada umat-umatnya. Nah, doa apakah memang ada contoh yang selama ini kita berdoa dipimpin oleh imam, oleh seseorang? Nah, jadi pertanyaan saya, mana yang lebih abdul? Doa yang dipimpin ini apakah memang ada contoh atau doa kita langsung sendiri? Jadi, baik ya, doa sholat melihat mushaf ini ada sunnahnya yang diperbolehkan. Dalam riwayat Ibunda Aisyah, ya, ketika sholat waktu itu saya lupa ya sahabatnya, beliau melihat mushaf, ya, melihat mushaf. Tapi mushaf yang kita lihat ini harus dia tetap posisinya mengarah ke arah kiblat ya. Jadi jangan sampai kita kiblat sana, mushafnya ya alif lam mim dan maka sekarang ada mushaf yang berdiri itu yang pakai tiang, ya, yang dia cuma satu lembar itu per halaman ini. Nah itu ya, dia tetap dia posisinya di depan di bawah menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Seandainya kita tidak punya hafalan, ya, yang lebih afdal itu kalau kita punya hafalan ya, menghafal ya, menghafal. Tapi boleh seperti itu. Kemudian misal kita pakai tangan, ya, yang penting kata para ulama, nanti juga bisa dilihat di YouTube juga ada ceramah-ceramah, ya. Ketika kita mengambil mushaf tadi, posisi kita tidak banyak gerakan, ya, apalagi dalam mazhab Syafi'i kalau 3 gerakan besar itu bisa membatalkan sholat. Jadi bisa kita sholat, pastikan kita. Nah, memang sudah kita siapkan alat, jangan kita ambil. Wah, ini tadi usah lagi itu, ya. Atau misalnya HP buka sandinya lagi, anak mas ya, cari mana aplikasi itu. Nah itu udah batal sholatnya nanti. Jadi memang walaupun dia di HP, dia memang sudah apanya purna, dia tinggal bisa satu ini, udah. Dan ini gerakan yang masih diperbolehkan ringan ya. Nah, posisinya gini, jangan dia nengok gini, jangan sampai dia angguk tubuhnya ini memalingkan kiblat. Kalau dia malingkan kiblat bisa batal sholatnya, ya. Nah, jadi dia tetap kendali di situ. Ya udah, gerakan ringan masih, kan misalkan, ya, itu masih ringan ya, masih ringan. Tapi kalau sampai HP-nya di sana, jalannya lagi ngambil, itu udah banyak gerakan ya. Walaupun demikian, afdolnya adalah tetap hafalan. Ya walaupun inna a'tayna kal kautsar diulang-ulang nggak ada masalah. Bahkan sahabat Nabi ada yang dia kul huwallah, tadi dia apa? Dia baca kan kul huwallah, asal apa kul huwallah. Nah, tetap bagus juga. Ya. Nah, jadi sembari kita menghafal. Ya, tapi kalau mungkin kita mau sholat tahajud, masalah ya. Tahajud kita lihat Quran supaya targetnya apa namanya? Nah, mau 1 juz 1 malam misalkan, ya bagus kan. Ya. Kemudian berdoa,
Ya, dalam masalah doa ini, ya doa itu tidak dibatasi. Kapanpun, dimanapun kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Adapun tata caranya bebas, ya tata caranya. Bahkan Nabi pernah mempraktekkan, ya dalam masalah praktek ya, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi, maka dimanapun boleh kita praktekkan. Ya, contoh ketika Nabi naik ke mimbar, ya datang malaikat berdoa, Nabi mengatakan amin. Jadi satu yang berdoa, satu mengaminkan. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi naik tangga pertama, lalu malaikat berdoa, man adrokas, ya Muhammad, ya siapa saja di antara umatmu yang ketika bertemu dengan Ramadan tapi Allah tidak mengampunkan dosanya seusai Ramadan, maka ya dia pasti masuk neraka. Kata Nabi, amin. Ya, sahabat bingung. Ini Nabi boleh tangga, amin. Tangga kedua, amin. Ternyata malaikat berdoa, ya siapa saja di antara umatmu yang dia masih bertemu dengan kedua orang tuanya, atau salah satunya, falam yadurruhuma, tapi tidak berbakti kepada keduanya, atau tidak berbakti kepada salah satunya, famata pada kolana, kalau dia mati dia masuk neraka. Kata Nabi, amin. Ya. Lalu naik mimbar ketiga, ya Muhammad, siapa saja yang disebutkan namamu tapi dia tidak berselawat kepadamu, kalau dia mati masuk neraka. Amin. Jadi dalil-dalil seperti ini banyak sekali, yang mana satu berdoa, yang lain mengaminkan. Begitu juga Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Begitu juga ketika sholat minta hujan, Nabi berdoa, yang lain mengaminkan. Jadi tata cara satu berdoa, yang lain mengaminkan, ya nggak ada masalah. Ya, nah, selama jangan sampai kita jadikan itu sebuah kewajiban atau menjadi celaan orang yang tidak melakukannya, berarti dia udah sesat, udah ini, udah itu. Nah, itu yang itu yang jangan sampai kita seperti itu. Ya, kalau ditanya mana yang lebih utamanya, ya sendiri. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi apakah boleh yang satu berdoa yang lain mengaminkan? Disebutkan kalau saya tidak salah dalam riwayat Imam Tirmizi. La yakunu qaumun, tidaklah suatu kaum duduk di satu majlis, yang satu berdoa lalu diaminkan sebagiannya, ya maka Allah pasti kabulkan. Ini dalilnya umum. Apakah bisa dibawa sesudah waktu sholat, praktek sesudah sholat? Kata para ulama, sesudah sholat itu orang bebas mau melakukan apa saja. Mungkin sehabis sholat dia mau pulang, silakan. Sehabis sholat dia mau main HP, silakan. Ya, jadi jangan diwajibkan sehabis sholat tak berada, orang belum siap lagi orang zikir, aku udah pulang. Karena masing-masing orang punya kebutuhan. Ya, bahkan Nabi ketika sehabis sholat, Nabi istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, tsumma sarafa. Nabi supaya apa? Supaya orang melihat kok berat kali Islam ini. Jangan sampai orang menganggap kok berat kali Islam ini. Habis sholat ada lagi yang diharuskan Nabi, kalau tak awak kerjakan nanti dianggap ya kok berat kali. Seharusnya habis sholat itu wa idza qudiyatis sholat fantashiru. Kalau sudah selesai sholat, silakan kalian bertebaran di muka bumi kan. Artinya boleh saja kita berzikir dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berkendaraan. Ya, mungkin dia mau lanjutkan jualan, pas lagi naik kendaraan, subhanallah. Bisa saja. Subhanallah. Bahkan Nabi pernah sholat asar, sehabis sholat Nabi cabut, nggak istighfar, nggak zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bingung, sahabat nengok semua. Apa yang terjadi? Rupanya ketika Nabi ingat ada entah beberapa dirham duit di rumah, Nabi nggak mau melewati 1 hari duit masih ada. Jadi itu sangat mengganggu pikiran Nabi. Ya, akhirnya apa? Disedekahkan terus. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, tadi habis sholat kok langsung cabut ya Rasul? Teringat aku masih ada duit simpan. Aku nggak mau berhari-hari ada sama duit. Awak malah payah pula kalau awak sehari ada tak ada duit ya. Maklum saya malu duit ada ya. Padahal besok ada lagi nanti rezeki. Ya kan, cuma beda lah rezeki. Jadi Nabi langsung sedekah, dan itu yang mengganggu konsentrasi sholat. Ya,
Rasulullah SAW. Sehingga Nabi mencontohkan di situ nggak baca zikir habis sholat langsung gigi ya, langsung gigi. Sementara dalam hadis riwayat Bukhari kata sahabat Ibnu Abbas, ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu, ya Pak, Nabi Shallallahu Nabi menjaharkan zikirnya. Ya, jadi di waktu pertama sekali Nabi menjaharkan zikirnya. Dan aku mengetahui selesainya sholat Nabi itu dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kata para ulama dalam madzhab Hambali dalam kitab Umdatul Ahkam, sunnah hukumnya sesudah sholat itu zikir secara kuat jahar, karena dalam hadis riwayat Bukhari Nabi pernah mempraktekkannya. Sementara dalam madzhab Syafi'i dalam kitab Al-Um dijelaskan bahwasanya Nabi berzikir kuat itu tujuannya untuk mengajarkan sahabat cara berzikir. Sesudah sahabat tahu cara berzikir, Nabi mendiamkannya. Jadi zikirnya sir lagi. Tapi di awal Nabi menguatkannya. Nah, ulama ada yang mengambil kesimpulan hukum lain. Apa itu? Ya, karena di zaman sekarang orang sudah maaf ya, jauh kali dari agama, dan orang yang sholat itu bisa jadi ada orang yang juga nggak tahu berzikir. Maka sampai kapanpun zikir secara jahat ini tetap dianjurkan, supaya nanti orang yang baru-baru sholat dia ketika salam dia nggak diam saja. Oh, ini rupanya subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya kembali kepada kita. Kalau yang di kampung kita hanya tahu ya kita orang yang sholat itu orang itu juga yang udah paham zikir ya. Sendiri. Jadi ini zikir ini bukan perkara oh ini NU ini Muhammad. Dia bukan. Oh ini sunnah, oh ini bid'ah juga. Ya, jadi mau jahar dia silakan, mau dia sir juga sih. Silakan, intinya pernah dicontohkan Nabi. Kalau tidak sekali saja Nabi mencontohkan itu sudah sunnah. Ya, karena Nabi nggak mungkin mencontohkan sesuatu yang menyesatkan umatnya. Ya, jadi sekali saja Nabi mencontohkan itu sudah sunnah. Ya, nah, karena Nabi nggak mungkin mencontohkan sesuatu yang itu akan menyesatkan umatnya. Nggak mungkin Nabi mencontohkan kesesatan gitulah. Ya, kira-kira. Jadi ini masih masalah khilafiyah ya. Bapak searching pun nanti di Google, mungkin ada HP, kita mungkin belum nggak punya uang beli buku masalah ikhtilaf atau apa. Sekarang udah enak, ya ceramah-ceramah juga sudah banyak, tinggal searching, ya hukum, ya doa secara berjamaah, hukum zikir berjamaah. Nanti terlihat di situ ada perbedaan pendapat ulama dan masing-masing ada dasarnya, ya ada dalilnya. Makanya kalau dia mau sir, rasa-rasanya yang sholat pun sudah paham semuanya zikir, ya dia sir. Rasa-rasanya oh ada nih orang-orang yang baru sholat, baru hari itu dia sholat seumur hidup, baru dia datang sini, dia pasti nggak tahu cara berzikir. Atau misal kita mau mencontohkan ke anak-anak kita, ya kita sholat makmumnya anak-anak, maka kita jaharkan supaya anak-anak bisa belajar. Karena anak-anak itu kan lebih cepat nangkapnya kalau saya diulang-ulang. Wallahu a'lam ya. Ini masih masalah dalam ranah khilafiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya ini masalah doa subuh yang sering diucapkan Allahumma inni as'aluka imanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu kan kalau doa seperti itu nggak harus subuh aja kan, Pak Ustaz. Umpamanya Isya boleh kita kerjakan seperti itu. Iya. Ya Pak. Iya. Jadi doa yang dibaca Nabi tadi itu dibaca Nabi sewaktu subuh, sesudah sholat subuh ya di pagi hari. Tapi doa seperti itu karena itu kandungannya baik, mau kita baca kapan pun boleh. Ya, karena kandungan daripada doa tadi baik. Ya, selama kita tidak meyakini Nabi membacanya juga di waktu asar, di waktu. Jadi kalau mau kita jadikan itu amalan amalan doa kita setiap berdoa, ya nggak ada masalah. Sama seperti Robbana atina fid dunya hasanah. Itu kalau orang tawaf itu Robbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau mau dibaca mau lagi naik kereta atau lagi naik lagi di bus supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat ya tidak ada masalah. Ya, doa-doa seperti itu ya. Karena dia konsepnya adalah doa ya. Konsepnya adalah doa, beda dengan zikir ya. Kalau dia zikir
mana yang sudah ditentukan Nabi jangan kita pindah-pindahkan. Saya pahami ya. Misal doa masuk kamar mandi ya baca Allahumma barik lana atau Allahumma lakas sulku, atau ya zikir masuk kamar mandi bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wa nah itu jangan kita pindah-pindahkan. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu keluar rumah masuk kamar mandi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya berhubungan suami istri Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, ya makan bismillah, habis makan alhamdulillah, misalkan seperti itu jangan kita pindah-pindahkan. Misal bersin masih jangan baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bersin apa kita baca alhamdulillah. Yang mendengar apa ya Allah, ya jangan dirubah, yang ya asif alhamdulillah dibalas sama kawan misalkan apa ya yurdikumullah, semoga Allah meridhoimu. Ini nggak boleh kalau zikir yang sudah ditentukan oleh Nabi ya. Nah, nanti kita menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum, ya itu zikir. Kalau doa ya silakan Rabbana zalamna, itu kan doanya Nabi ada ya, boleh kita pakai ya boleh saja kapanpun kita boleh makainya ya. Wallahu a'lam. Kita jadikan doa sehari-hari kita. Cuma kalau pas subuh itu harus dikhususkan ya. Kalau di hari subuh harus kita khususkan ya. Wallahu a'lam. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang lain, Ibu boleh, ibu-ibu, kurangnya Bu, aja Bu. Tadi Bang Wati. Alhamdulillah, jadi kalau memang nggak ada lagi, kemudian kita tutup Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz, alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sampaikan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, karena Allah dan kita sama-sama mendapat pahala kajian Bapak Ibu. Jadi kedepannya Bu, tetap kajian ini insya Allah di ahad pertama dan ahad ketiga. Temanya sudah ditentukan. Jadi kajian Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang belum mengaji atau mengaji, dan kajian ini terbuka untuk umum. Jadi selentingan juga kami dengar-dengar. Jadi kajian ini tidak satu pemahaman atau maksudnya Muhammadiyah tidak ada Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Ustaz kita pun penyampaian kajiannya bukan tukang membicarakan. Jadi alhamdulillah Ustaz pun menjawab pertanyaan tersebut dengan berhati-hati dan yang terpenting ada dalilnya Bapak Ibu. Jadi karena masih juga sampai sekarang kita dengan selentingan bahwasanya kajian di Asma itu seperti mereka kurang gimana. Tapi nggak apa-apa, tetap kita doakan mereka Bu, mudah-mudahan ke depannya mereka mau hadir bareng berjamaah kita menuntut ilmu di masjid ini 1 bulan 2 hari, ahad pertama sama ahad ketiga. Jadi mana tahu Bapak Ibu, BKM di sini penyambutannya tidak pada tempat atau tidak baik, ya kami mewakili selaku BKM menerima mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah menjamin kita
dan Allah memasukkan kita dan keluarga besar kita, Allah pertemukan kita nanti di surga bersama Rasulullah, para sahabat maupun tabi'in dan orang-orang soleh yang bertakwa di hadapan Allah. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Buat Ustaz, pada taufik jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan Ustaz sehat walafiat selalu dan Allah mudahkan rezeki maupun segala urusan Ustaz keluarga. Nanti kesempatan dari sini dan Ustaz tetap Allah jaga sampai tujuan, sampai